Pagi, Prof. Ya pagi. Pada Ah, dialog-dialog sebelumnya, kita kan sudah bicara masalah demokrasi, Prof. Nah, demokrasi itu bisa berkembang menjadi oligarki. Nah, sebenarnya ciri-ciri oligarki itu apa, Prof? Ya, ciri-ciri oligarki itu sebenarnya kalau kita lihat ya, Hmm. mungkin tidak terlalu sulit karena sebagian besar sebenarnya tanpa kita sadari mungkin sudah ada di dalam kehidupan sosial politik kita sehari-hari. Jadi kalau saya coba kemukakan, yang pertama itu adalah eh, konsentrasi ya, kekayaan ada di sekelintir tangan para pejabat ya atau Elit. orang-orang yang berada di Hmm. sekitarnya. Jadi tadi katakan kan yang dikatakan oligarki itu kan sekitar ya, ada Hmm. orang-orang yang Hmm. pendukung itu. Hmm. Jadi itu biasanya pertama adalah kesenjangan apa ya, kekayaan di tangan segelintir orang, kemudian kesenjangan ekonomi yang besar ya, sangat menjorok Hmm. antara misalnya orang-orang yang di sekitar oligarki itu, ingat kan, dan katakan misalnya Para biasanya para Taipan itu pengusaha bisa dikatakan itu. apa. Para Taipan Itu itu. itu justru sebenarnya kan Hmm. selalu ada, Hmm. dan di dalam setiap apa, apalagi dalam pemilu kita, Hmm. uang itu sangat berperan gitu ya untuk memenangkan Hmm. seseorang. Jadi Hmm. oleh karena itu misalnya kita katakan bahwa ada dukungan dari misalnya orang-orang kaya Hmm. itu sangat penting di dalam sistem yang kita sebut dengan oligarki itu. Yang berikutnya itu monopoli pada bisnis ya, dan misalnya beberapa macam industri ya, Hmm. industri atau misalnya juga bukan hanya industri tapi juga misalnya berbagai macam uh, sumber daya alam ya, itu biasanya dikuasai oleh orang-orang yang berada di sekitar atau berada dalam lingkungan oligarki itu. Di Hmm. Indonesia kan itu jelas sekali, misalnya ada Hmm. pejabat yang punya misalnya luas tanah itu sampai ratusan ribu Hektar. hektar. Hmm. Ada misalnya menguasai tanah untuk ya misalnya pabrik atau tambang batu bara, tambang Hmm. ini, tambang Bahkan itu segala pulau macam ya. ya. Hmm. Jadi problem itu justru sebenarnya salah satu juga ciri dari Ciri. apa yang disebut tadi dengan oligarki. Hmm. Dan yang berikutnya itu ya, yang keempat itu pejabat-pejabat dan eh, pengusaha itu bersatu gitu. Tadi kan kita katakan ya. Jadi yang di luar, yang berada di luar jangkauan dekat Hmm. dalam dari Hmm. apa itu orang kaya itu, Hmm. kan masih banyak juga misalnya yang lain ini juga mereka tetap ingin misalnya eh, penguasa itu Hmm. bertahan, Hmm. dan kecenderungan itu tetap mereka misalnya ingin melakukan apa. Anda lihat sendiri misalnya di Indonesia bagaimana misalnya sampai ke desa-desa, kepala-kepala desa itu misalnya dipengaruhi untuk mereka bisa mempertahankan supaya mereka tetap jadi kepala desa, Hmm. malah kalau bisa misalnya sampai 9 atau 10 tahun gitu. Jadi itu Hmm. sebenarnya model bentuk apa yang kita sebut dengan oligarki. Hmm. Oligarki itu bukan hanya lagi di sekitar pejabat-pejabat yang di lingkungan Hmm. atas, tapi juga akhirnya dicoba untuk bisa bagaimana sampai ke bawah pun itu tetap ya ditentukan dan dipengaruhi oleh pejabat-pejabat yang katakanlah Hmm. pejabat tinggi. Yang berikutnya itu juga misalnya yang terjadi itu adalah ketidakpastian hukum. Hmm. Karena hukum itu kan akhirnya dicoba diatur, dipengaruhi oleh para penguasa, dan itu sedang jelas sekali di Indonesia. Anda misalnya kita tidak menjadi heran ketika misalnya bagaimana ya penguasa itu bisa mempengaruhi misalnya untuk pencalonan MK itu ya, MK itu masalah MK misalnya, bisa karena dia dipengaruhi ya. karena itu masih di bawah bagian daripada oligarki Hmm. itu. Hmm. Ah, Hmm. jadi sebenarnya yang kita katakan yang ciri yang kelima itu ketidakpastian hukum itu juga tidak sulit untuk mencarinya sebagai bagaimana Hmm. kejadian di Indonesia. Yang berikutnya itu kepemimpinan itu memang cenderung otoriter, Hmm. ya. Jadi karena begini, dia tidak mau tahu, pokoknya yang paling penting ya. Dan sekarang Anda bisa lihat Hmm. ya, menjadi ribut sekali ketika misalnya menjadi permasalahan penting ketika misalnya presiden itu memberikan apa kehormatan. Oh ya, Ah, tanda kehormatan wah, yang baru-baru ya, ini ya. ya yang baru-baru ini, Hmm. dan itu bukan hanya dari masyarakat umum, tapi Ya. misalnya dari kalangan militer dan jenderal-jenderal itu juga akhirnya terjadi perdebatan. Yang menyatakan Hmm. itu bisa diterima benar, tapi ada yang mengatakan itu tidak, karena tidak ada lagi aturan yang bisa membenarkan bahwa Hmm. seseorang yang sudah pensiun itu diberikan misalnya jenderal Jenderal. kehormatan, ya. Hmm. Apalagi misalnya ada cacat yang sebelumnya yang Hmm. dianggap itu Pelanggaran pelanggaran HAM hak ya. HAM ya. Hmm. Jadi problem itu sebenarnya terlihat sekali begitu kaitan tadi, adanya ketidakpastian hukum. Yang berikutnya yang keenam itu kepemimpinan yang otoriter tidak tahu. Hmm. Jadi ada Hmm. keterkaitan sebenarnya antara satu ciri yang satu sampai yang ke Hmm. berikutnya itu. Jadi tadi kita katakan ada kepemimpinan yang otoriter,
dan yang terakhir adalah kontrol terhadap institusi-institusi penting, ya. Jadi ya kontrol Campur terhadap tangan KPK, gitu campur maksudnya. tangan, Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa itu kan ini jari itu jadi misalnya ada benang di sini dia atur semua gitu ya. Jadi Jadi kalau misalnya boneka-bonekanya boneka gitu. itu ya jadi Iya. bonekanya. Jadi itu sebenarnya yang kita katakan dan kontrol terhadap semua institusi. Jadi misalnya KPK lah, misalnya apa hukum lah, misalnya dan lain-lain itu ya. Militer lah, kepolisian lah, semua itu sampai ASN ya. Sampai misalnya ASN dan walaupun akhirnya kita lihat ya kritik yang luar biasa misalnya dari para dosen-dosen dari ratusan universitas dan itu sebenarnya memang satu kritik yang sangat realistik dan tajam terhadap apa yang disebut tadi dengan otoritarianisme tentang oligarki dan ciri-ciri oligarki itu sendiri memang sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima dengan senang atau baik hati oleh masyarakat. Dan itu tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita ya? Jelas enggak. Kita kan sebenarnya bukan hanya dalam arti demokrasi yang awam, yang biasa, tapi kita kan ada cirinya sebenarnya demokrasi itu dengan musyawarah mufakat ya. Yang Pancasila yang Pancasila itu sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah luntur gitu ya Prof ya. Mereka cukup ya mereka sendiri aja. Apalagi misalnya kan yang sekarang sering dibicarakan orang itu justru DPR itu tidak bisa bersuara karena sebagian besar itu sudah ada di cengkraman dari para oligark. Dan mereka juga akhirnya bagian dari oligark itu ya. Sendiri. Itu problemnya sehingga akhirnya kita sulit sekali untuk bisa melakukan perubahan. Kompleks sih Prof ya. Ya, kompleks sekali. Baik Prof, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya.